Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Episode ke-41 di bab 9 kita bicara tentang kebanggaan. So, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Letting Go. Terima kasih yang sudah nonton ulang-ulang dan bersyukur banyak sekali respon-respon yang sangat positif dari teman-teman yang menyaksikan Letting Go. So, mudah-mudahan pembahasan Letting Go dengan racikan saya ini ada manfaatnya gitu ya. Saya mau review dulu sedikit gitu ya, bahwa Letting Go ini berbicara tentang bagaimana kita lebih mengenali perasaan kita, di mana kita tahu bahwa bagian luar kita itu disebut sebagai tubuh fisik gitu ya, yang namanya tubuh. Kita at least ada 50 triliun sel, satu selnya 1,4 volt, 70 triliun volt. Menurut Bruce Lipton bahwa kita ini adalah a bunch of energy gitu ya. Dimana si energi ini di dalamnya punya aplikasi atau software yang disebut dengan yang namanya soul atau jiwa, yang kita bahas tentang manas. Manas itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi. Itu yang akan membuat gejolak kita dalam keseharian kita. Dan masuk lebih dalam lagi, itulah yang disebut dengan yang namanya true self gitu. Nah, Letting Go berbicara dengan kita, Letting Go membicarakan tentang manas kita, gimana kita untuk tidak terlalu ikut gejolak dalam pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Karena kita nggak bisa lepas dari gejolak itu dalam keseharian. Maka perasaan yang datang adalah tamu, perasaan yang datang adalah easy come, easy go, bukan untuk ditolak, bukan untuk pura-pura nggak dirasain, bukan untuk ditutup-tutupi, tetapi Letting Go mengajarkan untuk menerima. Makanya ini salah satu cara untuk bagaimana kita menerima kekinian, menerima semua perasaan yang lagi mampir, semua tamu yang hadir. Dengan menerima penerimaan, maka gejolak-gejolak jiwa akan lebih tenang, dan dalam gejolak jiwa yang tenang, kita akan bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik gitu. Nah, jadi ketenangan adalah kunci gitu ya teman-teman. Oke, Letting Go membicarakan tentang bahwa kalau kita energi, kita punya vibrasi, kita punya frekuensi gitu ya. Kita udah bahas panjang lebar tentang hal itu. Dan dalam perspektifnya Hawkins, bahwa vibrasi ada dua, ada yang destruktif dan ada yang konstruktif. Destruktif itu adalah menghancurkan, konstruktif itu adalah membangkitkan. Jadi setiap emosi itu tergantung kita mau memilih emosi yang datang sebagai energi mau dipakai untuk konstruktif atau mau dipakai untuk destruktif gitu. Destruktif gitu. Oke. Nah, untuk menyadari setiap perasaan kita, ada yang disebut dengan yang namanya level of consciousness atau yang disebut dengan yang namanya peta kesadaran. Ya, jadi energinya 1, vibrasinya 2, frekuensinya 17. Ya. Kita hari ini udah masuk di episode 41 ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di frekuensi yang nomor 8. Jadi masih banyak teman-teman ya, ini even belum 50% gitu. Nah, untuk diingat-ingat lagi, sadari kalau teman-teman lagi ada di frekuensi yang paling rendah yang disebut namanya rasa malu, shame. Itu banyak menyedihkan dan merasa terhinakan gitu. Itu level yang rendah sekali. Gitu ya, jadi hati-hati kalau teman-teman kebanyakan ada di ngerasa nggak berdaya, merasa hina, merasa nggak berharga, itu hati-hati ya, karena itu level yang paling bawah. Itu nanti akan menuju kepada peniadaan gitu ya. Naik satu level disebut yang namanya guilt atau yang disebut dengan yang namanya rasa bersalah. Orang yang ngerasa bersalahannya terlalu ekstrim itu juga nggak bagus gitu, dan itu bisa menyalahkan dan itu akan masuk kepada destruktif atau yang disebut dengan kehancuran. Naik satu level disebut dengan keputusasaan, apatis gitu ya. Apatis itu hopeless gitu ya, kayak udahlah nggak ada harapan. Nah, itu hati-hati gitu ya. Tidak ada harapan, merasa nggak ada harapan, itu 3 level yang paling rendah. Naik berikutnya kita banyak duka cita, grief. Naik satu levelnya ketakutan, fear. Naik satu levelnya banyak hasrat gitu ya. Keinginan dengan hasrat yang tinggi itu akan menjadi bensin di mana kita melakukan pasti dengan transaksi. Jadi kalau kita melakukannya pakai transaksi, itu akan membuat bensin amarahnya tinggi gitu. Maka jangan heran orang yang transaksional itu susah ikhlas dan itu ada hitung-hitungan gitu. Dan itu penerimaannya susah atau dalam tanda petik sulit untuk menerima. Nah, satu level setelah desire atau hasrat itu di level 150 namanya anger atau amarah, itu full of hate
kebencian. Gitu ya. Jadi teman-teman, kalau saya pinjam dari beberapa perspektif intelijen gitu ya, bahwa kepintaran, kecerdasan seseorang bukan hanya konteks di mana dia punya intelek yang bagus, tapi bagaimana dia punya akhlak, kalau dalam bahasa yang sering kita dengar, perilaku, dan bagaimana treat others gitu, bagaimana dia memperlakukan orang lain gitu ya, sehingga orang bodoh itu sulit memperlakukan orang lain baik gitu ya. Nanti kita akan melihat ya, kebodohan-kebodohan kita tuh kadang-kadang nggak sadar, dan itu datang dari ketidaktahuan dan ketidakmengertian gitu. Jadi salah satu ciri orang bodoh adalah ngerasa tahu terus gitu, susah dengar, susah tumbuh gitu. Jadi orang bodoh itu biasanya mendengar untuk membalas, bukan mendengar untuk mengerti gitu. Nah, jadi kalau ya kita membebaskan dari kebodohan itu, salah satunya adalah meningkatkan level dari kesadaran ini. Nah, kita sekarang ada di level yang namanya kebanggaan atau disebut pride. Yang kita udah bahas bahwa pride, bangga, itu ternyata lepas dari cinta juga gitu. Jadi seseorang yang bangga itu biasanya merasa lebih baik dari siapapun itu. Jadi ya bangga lebih baik daripada amarah, hasrat, dan di bawahnya. Tapi di level bangga itu belum aman. Karena nanti amannya itu di level yang 200 disebut courage gitu. Makanya teman-teman, kalau dari level ini ya, kalau dari level consciousness ini, nanti ada gini nih, menarik banget. Jadi abis bangga, nanti muncul courage, nanti muncul netralitas. Nah, harapannya tuh di courage sama netralitas tuh kita ada di situ tuh sering-sering lah gitu. Netral tuh artinya nggak judgment. Netral tuh artinya kita melepaskan program. Maka kalau kita bicara netral, naik satu level baru ada penerimaan gitu. Jadi kasarannya gini, orang yang tidak netral sulit menerima, naik satu level itu masuk ke penalaran. Jadi netral, willingness bersedia, penerimaan dan penalaran itu level di atas konteks yang namanya pride atau bangga gitu. Nah, jadi itulah kenapa teman-teman kita perlu untuk belajar menelaah kita lagi ada di level mana gitu ya. Kalau kita nggak terlalu peka terhadap perasaan kita, di mana biasanya orang yang tidak peka terhadap perasaannya adalah dia terlalu sibuk dengan faktor di luar dirinya gitu. Makanya saat kita sibuk dengan keluar, seringnya kita nggak kenal siapa diri kita gitu. Makanya teman-teman, kurangilah untuk judgement keluar, banyak menilai keluar, karena yang belum dikenali di dalam tuh banyak banget gitu. Jadi jangan kehabisan waktu untuk menilai keluar, untuk membuat kita lebih tidak mengenali diri. Karena terlalu sibuk keluar, akan lupa bahwa ternyata saya nggak punya banyak waktu. Terima kasih. Nggak punya banyak waktu untuk mengenali diri gitu. Sip ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang sering belajar udah nggak terlalu sibuk dengan external world gitu. Ya, dia kelihatan nyebelin, ikut marah. Dia kelihatan gimana, ikut. Kita masih teriritasi dengan faktor eksternal gitu. Ya, jadi kalau kita masih banyak iritasi dengan faktor eksternal, berarti self-awareness-nya perlu dipertanyakan, perlu dilatih sih gitu. Ya, ingat waktu kita ngomongin binatang ternak ya, binatang ternak itu tergantung yang nuntun, ke kiri ikut, ke kanan ikut. Jadi kalau kita, orang nyebelin kita ikut marah, berarti levelnya masih di binatang ternak lah dalam tanda petik. Ya. Nah, oleh karena itu, yuk kita bebaskan diri dari terjerat dan terjebak dengan faktor eksternal. Karena teman-teman, remote control hidup kita tuh yang megang kita lah kalau bisa. Ya. Karena kalau remote control ini dipinjemin ke pasangan, even pasangan loh ya, anak. Intinya saat remote control ini dipinjemin ke siapa-siapa, yang kita menganggap bahwa dia akan membuat aku bahagia, dia akan membuat aku menjadi lebih baik, siap-siap kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ya, jadi selalu saya ulang-ulang, gak ada orang yang lebih baik dan lebih bisa membuat diri kita bahagia kecuali diri sendiri, mencintai diri kita kecuali diri sendiri. Yang di luarnya itu hanyalah aksesoris anyway. Ya, jadi jangan sibuk sama aksesorisnya, tapi sibuklah sama esensinya gitu. Oke guys, jadi letting go mengajak kita untuk masuk ke esensi. Oke, nah jadi
kita udah bahas kemarin di episode 40 itu tentang kebanggaan. Saya review dulu sedikit. Dalam pandangan umum, kebanggaan pride sering dianggap hal yang baik. Bangga. Aduh, bangga ya anaknya masuk. Atau bangga ya lulus gitu. Namun jika kita memperhatikannya dengan seksama, kita akan tahu bahwa sama seperti semua perasaan negatif lainnya yang telah kita bahas sejauh ini, kebanggaan tidaklah mengandung cinta. Konsekuensinya, kebanggaan pada dasarnya destruktif. Kebanggaan bisa berupa penilaian berlebihan, penolakan, pemeranan sebagai martir, sikap dogmatis, arogan, angkuh, sikap berlebihan. Pokoknya once, gua nih, gitu. Ingat ya teman-teman ya, salah satu ciri orang yang tidak bahagia, kalau dalam conversation atau obrolan, selalu ada akunya tuh banyak banget. Contoh, orang lagi ngomong, langsung nyelak. Kalau aku, udah tuh. Nanti ngomong lagi, kalau aku sih, gini, kalau aku sih, gini, udah. Kalau akunya banyak, udah aja, ya. Tuh, tolong diwaspadai gitu ya. Si aku itu yang keluar, itu bangga dalam tanda petik yang hati-hati gitu. Jadi, salah satu ciri-ciri orang yang tidak bahagia nomor 1 banyak ngegosip. Once kalian banyak ngegosip, berarti kalian gak happy. Kenapa? Kalau orang ngegosip, dia akan menilai orang lain dan kehidupan orang lain lebih menarik dari dirinya. Makanya lebih pengen ngomongin orang lain daripada dirinya. Berarti hidup aku nggak terlalu menarik gitu ya. Jadi kalau udah ngegosipnya panjang kali lebar kali tinggi, ya itu berarti Anda defisit happiness. Nah, salah satu ciri kebahagiaan tidak bahagia berikutnya adalah terlalu banyak melibatkan aku gitu. Jadi terlalu bangga atau mengedepankan lah gitu intinya. Anyway ya. Nah, kita kemarin udah bicara tentang rentannya kebanggaan di episode 40 dan hari ini kita akan bicara tentang salah satu untuk masuk ke level yang berikutnya, kita akan masuk ke kerendahan hati. Oke, ya. Jadi openingnya gitu dan kita akan pelan-pelan. Teman-teman jangan lupa kunyah-kunyah lagi tuh episode-episode sebelumnya. Anyway, mau random juga nggak berurutan nggak apa-apa juga sih, karena saya rasa tiap episode meskipun nggak berurutan, akan banyak hal-hal yang kita bisa kunyah gitu. Oke? Kita masuk ke subbab kebanggaan di subbab yang namanya kerendahan hati. Upaya untuk menekan kebanggaan karena rasa bersalah tidak akan membuahkan hasil. Jadi kalau ada bangga terus ada rasa bersalah, orang tuh kadang-kadang dengan merasa bersalah tuh kayak oke banget gitu. Aduh, aku tuh merasa bersalah, jadi aku harus membalas budi misalnya. Ya, itu hati-hati. Karena rasa bersalah nggak menyelesaikan. Tidaklah bermanfaat menyebut energi kebanggaan sebagai dosa dan menekannya dalam diri kita karena rasa bersalah. Ingat ya, dosa itu artinya adalah perasaan bersalah. Menyembunyikannya atau berpura-pura bahwa kita tidak mempunyainya. Yang terjadi adalah energi itu secara harus mengambil bentuk baru yang dikenal sebagai kebanggaan spiritual. Jadi ini ada orang yang belajar spiritual juga hati-hati tuh. Ya, begitu mulai masuk ke kesadaran, belajar spiritual, ngelihat yang kira-kira belum di level itu, aduh belum level nih, ini orang masih level-level di syariat nih, kalau aku kan udah di kesadaran gitu. Nah itu rada ngehe juga sih ya, nggak asik juga gitu. Jadi sombong, akhirnya menilai, merendahkan, dan tiba-tiba suka ngasih ceramah gratis gitu. Nggak diminta nyeramahin, nggak diminta ngasih advice gitu. Tiba-tiba pengen cerita kemana-mana gitu ya. Nah tipikal seperti itu adalah tipikal yang orang-orang, nah gitu ya. Jadi hati-hati, di level pembelajaran pasti ada jebakan-jebakannya gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah ngerasa kalau aku tuh sekarang udah di kesadaran ya, udah nggak di level ya gitu-gitulah gitu. Nah udahlah ya, biasa aja. Kita merasa tidak nyaman di hadapan mereka yang penuh kebanggaan, karena itu kebanggaan menghalangi komunikasi dan ekspresi cinta. Jadi begitu udah di kelas ini bangga, cinta ketutup tuh. Ya cinta ketutup tuh. Jadi kemana-mana tuh pride gitu. Sorry, nih udah di level mukasyafah gitu. Udah di level tasawuf gitu misalnya. Udah di level makrifat gitu.
ngomongnya juga udah ya ini ketemu Tuhan lah gitu ya. Jadi ada yang pernah nge-DM ke saya, Kang Abu mau diajarin ketemu Tuhan nggak? Saya tuh pengen banget ngebalas, duluan aja nanti kalau udah berhasil kabarin atau WhatsApp kalau udah nyampe gitu. Tapi ya udah aja sih gitu. Nah, itu adalah kebanggaan-kebanggaan yang saya rasa perlu dihindari gitu ya teman-teman, hati-hati gitu. Karena tipis nih. Hawkins juga bilang tipis gitu. Oke, meskipun kita mencintai mereka yang bangga dengan pencapaian tertentu, kita mencintai mereka terlepas dari kebanggaan mereka. Satu lagi teman-teman, maaf ya, saat orang lain atau teman kita lebih baik, lebih sukses, dan kita ngerasa nggak oke dan nggak nyaman tentang itu, tolong dicek ininya banyak sampah biasanya. Ya, jadi kalau orang sukses, gitu. Apalagi begitu sukses, ya wajarlah dia kan anaknya siapa. Ya wajarlah dia kan menantunya siapa. Ya wajarlah dia kan tengjen tetangganya jenderal gitu misalnya. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati aja. Ininya harus banyak dicek gitu. Oke? Mereka bersalah terkait kebanggaan sebagai dosa spiritual hanya mengunci kebanggaan di dalam diri kita dan bukanlah jawabannya. Jawaban sebenarnya adalah hanya melepaskannya dengan memeriksa sifat aslinya. Begitu kita menyaksikan kebanggaan apa adanya, sesungguhnya ia adalah suatu emosi yang mudah dipasrahkan. Jadi, kan ingat ya teman-teman ya, keputusan terbaik itu diambil nggak terlalu happy, nggak terlalu sedih. Jadi, jangan berjanji waktu bahagia, nanti kamu rugi. Jangan mengumpat ketika kamu lagi sedih atau lagi marah. Gitu. Sok, kalau lagi happy ya, wah janji manis pasti nih. Nanti beliin deh, wah lagi happy tuh. Begitu bete lagi, yang lagi janji banyak. Nah, waktu happy banyak ngejanjiin sih gitu. Gitu ya. Nah juga waktu lagi sedih, nggak usah banyak mengumpat, nggak usah banyak menghina. Nah, di atas dan di bawah banget, itu sebisa mungkin jangan mengambil keputusan. Makanya kalau lagi happy banget, wah ini di puncak jatuh cinta misalnya. Ya kalian udah ngerasain lah. Kalian mengambil keputusan terhadap pasangan lagi jatuh cinta. Tahu kan rasanya sekarang kan? Ya, itu mungkin keputusan yang kurang tepat. Kenapa? Waktu ngambil keputusannya nggak sadar ya. Karena lagi jatuh cinta gitu. Ya jatuh cinta di bawah ya kan jatuh ya. Lucu ya, ngomongin cinta tapi jatuh gitu. Jadi jatuh cinta gitu. Ya. Karena waktu jatuh cinta semua orang lagi jadi bego anyway. Ya, lagi mabok bener. Nah, maka hati-hati gitu. Jadi saat kita ngerti perasaan kita ada di pride, ada di bangga, hati-hati. Dan itu kata Hawkins dibilang bahwa begitu kita menyaksikan kebanggaan apa adanya, sesungguhnya ia adalah sesuatu emosi yang mudah dipasrahkan. Untuk memulainya, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa tujuan kebanggaan? Mau apa sih? Gitu. Pernah nggak kalian beli baju baru dengan merek tertentu, pakainya tuh ngerasa bangga banget gara-gara bajunya gitu? Ya. Tapi ya balik lagi sih, yang di episode-episode sebelumnya bahwa saat kita bangga pada filternya, waktu nggak ada filter ini, kitanya jadi nggak ada power gitu teman-teman. Apalagi kita menunjukkan keluar itu filternya. Jadi keluar tuh pakai filter happy, pakai filter, wah pokoknya filter aja udah. Makanya kalau kita keluar atau kalau kita ngobrol, kalau kita bersosialisasi tidak menjadi diri kita, orang akan mencintai filter kita dan topeng kita gitu. Jelas ya? Makanya begitu kita keluar pakai filter, yang ngedeketinnya adalah suka sama filternya. Begitu nanti kalian lupa pakai topeng, pas kebuka, yang deket ke kita pasti kaget setengah mati. Buset, aslinya gini ternyata gitu ya. Gitu aja pokoknya. Nah jadi sebisa mungkin natural ya, seapa adanya. Anyway. Apa buah yang diharapkan darinya? Mengapa aku mencarinya? Apa yang dikompensasikannya? Apa yang harus kusadari tentang sifat sejatiku untuk melepaskan kebanggaan tanpa merasa kehilangan? Jawabannya cukup jelas. Semakin kita merasa diri kita kecil, kita harus mengkompensasi perasaan batin yang tidak memadai, tidak penting dan tidak berharga dengan kebanggaan. Nah jadi hati-hatilah sama kebanggaan. Kebanggaan tuh paham lah ya teman-teman ya. Jadi ada pride misalnya gelar tertentu.
pengetahuan ini nih, yes nih baru dapat ilmu ini. Wah, bangga banget nih gitu. Bagus, bagus. Tapi saat tidak dilepaskan, si kebanggaan itu bisa bablas jadi ngerendahin orang gitu. Gitu ya. Udah baca, udah tahu, nambah ilmu, wah ngerasa paling tahu gitu. Dari sekitarnya gitu. Jadi hati-hati. Nah, semakin kita memasrahkan emosi-emosi negatif kita, tadi tuh shame, guilt, apati, anger, itu tuh emosi-emosi negatif gitu ya. Semakin kita memasrahkan emosi-emosi negatif kita, semakin sedikit kita akan bergantung pada kebanggaan. Sebagai gantinya, akan ada kualitas kerendahan hati. Jadi kalau bangga, itu biasanya jadi kompetisi, teman-teman. Jadi kalau berbangga-banggaan, saya 5, teman saya 6. 5-nya bangga terhadap 6, saya pengen 7 ngalahin dia gitu. Terus aja nanti nggak beres-beres. Ingat ya teman-teman ya, konteksnya gini. Ya itu, mama bangga sama kamu. Di satu sisi kayak keren, tapi kebanggaan itu juga jadi ada kesombongan gitu. Nah si kebanggaan itu nanti bisa cerita ke temennya, anak saya, mulai itu. Udah, dimana perhatiin deh, kalau emak-emak ngumpul, itu biasanya mamerin kehebatan anak-anaknya gitu. Anak saya tuh bisa Inggris. Oh iya, kalau anak saya Inggris plus Arab. Oh enggak, kalau anak saya tuh udah 2 juz. Oh enggak, anak saya udah 5 juz gitu. Gitu ya kira-kira. Ini bakal jadi yang tadi tuh. Konteksnya adalah jadi akhirnya berkompetisi gitu intinya. Ya, nah jadi digunakan pada kadarnya lah gitu intinya. Ya. Nah, semakin kita memasrahkan emosi-emosi negatif kita, semakin sedikit kita akan bergantung pada kebanggaan. Sebagai gantinya, akan ada kualitas kerendahan hati dan yang kita alami sebagai kedamaian. Teman-teman anyway ya. Oh iya, teman-teman saya jangan lupa ini saya disclaimer, Letting Go memang Letting Go-nya Hawkins tapi racikannya saya gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau habis denger ini, kunyah sendiri, racik sendiri, alami dengan konteks pengalamannya masing-masing gitu ya. Karena ini saya menyatuin dari semua pengetahuan buku yang pernah saya alami dengan pengalaman subjektif, dengan pengetahuan yang relate, ini ya suka terhubung sendiri lah gitu intinya. Gitu ya. Makanya nggak akan ada pembahasan Letting Go yang sama dengan pembahasan ini. Masing-masing pasti punya sudut pandang yang berbeda gitu anyway. Dan kita belajar dari sudut pandang yang berbeda itu gitu. Setuju ya teman-teman ya? Oke. Nah, tadi mau ngomong apa ya? Oh iya, kompetisi. Teman-teman kalau ada yang namanya lomba, lomba itu startnya harus sama, finishnya harus sama. Benar nggak? Baru fair. Jadi kalau lomba startnya beda, finishnya beda, itu namanya bukan lomba. Itu namanya halusinasi. Jadi kalau kita ngerasa berkompetisi terus sama orang lain, ingat start dan finish kita nggak ada yang sama by the way. Nah, indikator parameter orang yang membandingkan terus itu pasti depresi. Dan membandingkan akan membuat kita akan ada di energi-energi atau frekuensi emosi-emosi yang negatif gitu. Ya, jadi teman-teman, hidup bukan perlombaan. Hidup bukan untuk pembuktian sih sebenarnya. Tapi hidup untuk mengalami ribuan rasa yang mampir ke dalam hidup kita. Jadi kita hidup hanya untuk hidup, untuk semua rasa yang datang ke kita tuh didesain untuk dialami dan dirasakan sih by the way. Gitu ya. Jadi semakin banyak warna rasa, semakin berwarna hidupnya. Gitu. Jadi jangan menolak kenyataan karena kenyataan itu adalah rasa baru yang akan mewarnai kehidupan gitu anyway. Ya, itu tolong digarisbawahi. Sebagai gantinya, akan ada kualitas kerendahan hati dan yang kita alami sebagai kedamaian. Kerendahan hati sejati berbeda dari paradoks kebanggaan pada kerendahan hati. Yang bangga pada kerendahan hati juga tipikal hati-hati juga. Aduh, aku tuh bangga, aku tuh orangnya ikhlas gitu. Nah, hati-hati tuh. Beda loh ya. Rendah hati sama merasa rendah hati dan bangga akan rendah hati. Itu beda. Aduh, aku tuh, nah, itu garis bawah juga tuh. Highlights ya. Atau kesantunan palsu. Yang sering kita lihat di arena publik. Gitu. Palsu lah gitu ya. Udah fake gitu.
Pagi Pak, gitu ya. Di dalam hatinya, mati aja lu, gitu misalnya. Bisa aja, bisa aja. Jadi sesuatu ya balik lagi ya itu sesuai dengan kadar kapasitasnya lah gitu intinya. Kesantunan palsu adalah upaya merendahkan diri dengan harapan orang lain mau mengakui pencapaian yang dibanggakannya, tetapi tidak mau mengungkapkannya secara terbuka gitu. Ya. Kerendahan hati sejati tidak bisa dialami oleh orang yang dikatakan memilikinya. Karena kerendahan hati bukanlah emosi. Oh, ini menarik sih. Yang benar-benar rendah hati tidak bisa direndahkan. Nah, guys, ini asik banget nih. Nih, saya garis bawah ini. Ini saya senang banget kata-kata ini. Yang benar-benar rendah hati tidak bisa direndahkan. Ya, ingat nih. Jadi kalau udah rendah hati, nggak akan bisa direndahin aja. Jadi kalau merasa direndahkan, berarti belum rendah hati. Oke? Keren nih, keren. Jadi begitu ada kata-kata yang masih ngerasa, nah, latihan sih, latihan. Bener sih, perlu dilatih. Ya. Sama kayak tapping, chat itu semua yang ditulis itu semua datang dari dalam kan. Gitu. Maka ekspresi semua datang dari konteks emosi kita gitu. Makanya teman-teman yang sering saya jokes ya, jarak jempol ke handphone dan otak ke handphone lebih dekat jempol. Maka lebih gampang untuk komen daripada mikir dulu gitu intinya. Nah, ada jeda antara komen dan mikir, itu nggak bisa kalau nggak dilatih. Gitu. Ya, jadi praktis lah. Udah nggak ada lagi aja. Mereka kebal terhadap hinaan. Kebal terhadap hinaan. Mereka tidak memiliki apapun untuk dipertahankan. Wah, keren. Bener ya? Bener. Kalau orang ngehina kita, kita ingin mempertahankan itu sehingga kitanya jadi merasa terhina. Jadi kalau nggak ada pertahanan lagi, udah lepas-lepasnya, bener kalimat, yang benar-benar rendah hati nggak bisa direndahkan. Kenapa? Ya apa yang mau ditahan lagi gitu. Bener makanya rumus emang tuh paling oke deh teman-teman. Kamu gendutan deh sekarang, emang beres. Kamu hitaman deh sekarang, emang beres. Wah keren sih. Oh iya ya. Dipikir-pikir kita merasa terhina karena kita mempertahankan itu gitu ya. Bener sih. Wah ini nice Tidak ada kerentanan dan oleh karena itu yang benar-benar rendah hati tidak mengalami serangan orang lain. Kalau dia rendah hati, nggak ngerasa orang itu nyerang kita gitu. Pernah nggak teman-teman dalam situasi ngomong orangnya sih biasa aja tapi kita ngerasa di-attack sama dia? Pernah nggak gitu? Kata-katanya mungkin biasa aja tapi ngerasa bahwa ini kayaknya ke gue deh. Nah, mulai itu. Tiba-tiba baca status temennya, terus baper. Ini kayaknya ke gue deh. Ini maksud dia apa? Nah, gitulah kira-kira. Ya, padahal mungkin kepencet, nggak tahu ya, gitu. Nah jadi ini juga kunci sih. Saat kita nggak ngerasa diserang, itu namanya rendah hati. Berarti saat kita rendah hati, tidak ada yang dipertahankan gitu. Sebaliknya, orang yang benar-benar rendah hati melihat omelan orang lain hanya sebagai pernyataan dari masalah batin orang lain itu sendiri. Bener ya? Begitu ada, kamu ya gini-gini. Ya ampun, ini orang lagi sakit gitu ya. Teman-teman saya mau nanya nih. Kalau orang marah keluar, berarti di sininya penuh dengan benci. Kalau orang penuh dengan benci, berarti dia defisit kekurangan kasih sayang dan cinta. Kalau orang kekurangan kasih sayang dan cinta, bukan untuk dibenci dan dinilai atau direndahkan lagi, tapi perlu diberikan cinta gitu. Jadi ya, kalau ada orang yang marah, benci-benci, anggap aja ini orang defisit cinta.
Nah berarti kita ngerti, ya wajar lah dia gitu. Kenapa? Kekurangan cinta kok gitu. Ya teman-teman ya. Wah mantap keren. Misalnya jika seseorang berkata, kau pikir kau orang baik? Yang akan dilihat oleh orang yang benar-benar rendah hati adalah orang lain itu memiliki masalah dengan keiri hatian dan pertanyaan itu tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Teman-teman jangan lupa ya, orang yang iri adalah orang yang tidak melihat apapun kecuali dirinya. Dan dia ingin seperti orang yang dia lihat. Jadi kalau ada orang ngomongin kita di belakang, berarti kita di depan, dia di belakang. Jadi ya udah aja gitu. Ya, karena nanti kita udah bahas panjang lebar ya, bahwa saya selalu mau menggarisbawahi jiwa seseorang itu basic desainnya ada dua. Satu tukang merekam, dua tukang ngarang. Membuat gagasan. Jadi orang menggagas sesuai dengan karangannya masing-masing. Jadi ya udah aja gitu. Ya, oke. Tapi kalau nggak latihan nggak bisa sih. Oke. Tidak ada ketersinggungan dan tidak perlu ada reaksi. Sebaliknya, untuk orang yang penuh kebanggaan, pertanyaan itu akan dipandang sebagai penghinaan yang bisa berakhir dengan tindakan kekerasan dalam beberapa kasus. Jadi kalau orang bangga ditanya, kamu pikir orang baik? Iya dong. Nah gitu, ada tuh. Gitu ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi dapat ya teman-teman ya. Itulah kenapa rendah hati itu, kunci pas gitu. Ya, kunci pas yang bakal bisa dipakai kemana-mana gitu. Ya, dan saya rasa kerendahan hati bisa dipakai dalam kondisi apapun sih. Dan ingat ya, kerendahan hati itu dilatih guys. Gak ada kerendahan hati yang given, yang diberikan, tuh gak ada. Ya. Nah, rendah hati beres, kita akan masuk ke part berikutnya adalah kesukacitaan dan rasa syukur. Joy dan ini lebih ke gratitude gitu ya, merasa bersyukur lah gitu. Teman-teman jangan lupa loh ya, syukur itu nggak perlu datang dulu sesuatunya. Syukur mah syukur dulu aja. Jadi kalau mau latihan, nggak usah nunggu dapet baru syukur. Mending syukur aja dulu. Nanti apapun yang terjadi akan hadir gitu. Karena begitu kita nerima sesuatu, bukan ininya loh. Ininya nih. Jadi kebersyukuran tuh bukan pada benda sebenarnya. Tapi pada sikap hatinya gitu. Jadi kalau mau latihan, mau ada kek, mau enggak kek, mau sesuai kek, mau enggak kek, bersyukur mah bersyukur aja gitu. Justru ketika bersyukurnya dihadirkan, penerimaannya tuh akan semakin tinggi gitu. Ya teman-teman ya. Makanya kan kalau pinjem teorinya Joe Dispenza, dia bilang, tubuh kita itu nggak pernah bisa ngebedain, diri kita tuh, otak kita tuh nggak pernah bisa ngebedain mana kejadian asli dan mana kejadian yang dipikirkan. Tuh nggak bisa bedain. Contoh, kalau kita lagi jalan di hutan ketemu singa, wah takut pasti. Nah ini perlunya kedewasaan dan perlunya kebijaksanaan. Awas jangan mentang-mentang ikut kelas mindfulness, ikut kelas meditasi. Segala sesuatu meditasi aja. Begitu singa ada di depan mata, jangan duduk meditasi, mati kalian ya. Itu waktunya kabur gitu. Jangan dikit-dikit udah meditasi tarik napas gitu. Jangan, ada singa di depan mah ya kabur lah gitu. Nah itu hati-hati juga tuh ya, jangan aneh-aneh. Nah, ternyata mau singanya ada beneran di depan atau singanya ada di sini, itu respon hormonal tubuh tuh sama teman-teman. Jadi nggak ada bedanya. Artinya mau sebenarnya ada ataupun hanya ilusinya ada, si tubuh kita akan mengeluarkan emosi yang serupa gitu intinya. Makanya kebukti mantan yang udah lama nggak ada tapi di sininya masih merongrong itu tetap bikin bete gitu. Kata teman saya sih gitu, teman saya tuh gitu curhatnya mantannya mulu gitu, udah nggak ada juga gitu.
Nah, jadi bukan urusan dapat atau enggaknya, tapi bagaimana kita menghadirkannya. Makanya fake it until you make it itu at some point bisa berhasil. Gitu ya. Karena yang dibutuhkan itu adalah emosinya. State emotionnya gitu. Oke? Karena kebanggaan kadang-kadang dipandang sebagai motivator pencapaian. Ya. Apa yang bisa menjadi penggantinya di level kesadaran yang lebih tinggi? Jawabannya adalah kesukacitaan. Beda ya teman-teman ya, orang bangga dan joy itu dua hal yang berbeda. Gimana ya ngebedainnya? Gini, kalau bangga tuh pride tuh dapet, tapi ngerasa gua nih gitu. Gua nih gitu. Nah, di satu sisi, kalau joy nggak nunjukin akunya gitu. Dapat ya? Apa yang salah dengan kesukacitaan sebagai ganjaran bagi sebuah pencapaian dan bukannya kebanggaan? Kebanggaan membawa serta hasrat untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain sehingga ada kerentanan terhadap amarah dan kekecewaan jika pengakuan itu tidak muncul. Nah, mulai. Udah pinjol, beli tas Hermes, berharap di arisan dipuji temennya. Begitu pakai itu ke arisan, gak ada satupun yang ngomongin tasnya. Waduh, sad banget aja udah. Udah digini-gini nih. Nih, tasnya gitu. Makanya mereknya kadang lebih gede dari badannya gitu misalnya. Gak ada yang nanggapin satupun. Aduh, nih, dah aja. Nah jadi, bangga tuh ada transaksional gitunya gitu teman-teman. Ada transaksionalnya gitu. Jadi, saya ingat satu guru saya ya teman-teman ya. Bagus banget. Bagus banget. Kebiasaannya bagus banget. Dia salah satu orang besar lah ya. Kalau dia ngomong, itu yang datang bisa ribuan orang. Ya, yang datang bisa ribuan orang. Nah, dia punya satu kebiasaan, teman-teman. Kalau satu hari, misalnya malam ini dia ceramah, dia speech, didengar ribuan orang, besoknya dia nyari masjid kecil yang dengerinnya cuma 2 atau 3 orang. Dia selalu gitu. Kebiasaannya. Bagus banget. Terus dia bilang, kenapa? Karena saya akan membiasakan mau yang dengernya 1.000, 2.000, 3 orang. Saya akan memberikan 100%-nya saya, kata dia. Top banget. Gitu. Nah, jadi kalau yang namanya kebanggaan itu, ada nilai transaksional untuk dipuji. Ya, dipuji. Hasrat dipujinya tuh ada gitu. Anyway. Jika kita mencapai tujuan tertentu demi kebahagiaan, kegembiraan, cinta, dan kesukacitaan batin, kita kebal terhadap reaksi orang lain. Nah, dapat lagi nih rumus. Kalau udah di level top, reaksi orang lain tidak akan membuat kita iritasi. Berarti orang yang benar-benar udah di level itu, at least dia nggak sakit kulit. Ya, artinya kulitnya nggak iritasi gitu. Berarti kalau orang nggak sakit kulit, dia mainnya udah diisi gitu. Berarti dia nggak berbicara dalam wilayah kulit gitu. Nah, artinya saat kita masih iritasi dengan apapun komen orang, reaksi orang, ya latihan balik lagi. Ya, teman-teman ya. Oke. Dapat ya, teman-teman ya. Beda antara joyful dan pride gitu. Jadi, alih-alih, nak, aku bangga. Tapi, nak, ibu bersuka cita. Gitu. Ya, beda tuh. Ya, dilatih gitu. Ya, meskipun ini urusan kebiasaan sih. Karena vibes-nya teman-teman udah paham gitu sekarang. Kita bisa mengenali kecenderungan kita terhadap rasa sakit dengan melihat jenis reaksi yang kita harapkan dari orang lain melalui pilihan dan perilaku kita.
Ini termasuk laga, ekspresi, gaya berpakaian, jenis barang yang kita pilih, merek mobil yang kita kendarai, jenis rumah yang kita miliki, alamat tempat tinggal, sekolah kita atau anak-anak kita, atau label pada produk yang kita beli. Bahkan, jika kita menyaksikan masyarakat kita saat ini, kita tahu betapa tidak masuk akalnya kebanggaan ini terjadi, bener nggak? Perang merek, perang flexing, pamer gitu. Label-label sekarang ditempelkan di bagian luar pakaian dan barang-barang pribadi, bener nggak? Berarti yang paling bangga itu namanya Superman. Kenapa? Kolornya di luar masalahnya ya. Jadi Superman flexing sih kayaknya. Kayaknya Superman punya ide dari ini deh. Gitu ya, buat catchy gitu ya, buat kelihatan gitu intinya. Suatu saat, label besar-besaran pun ditampilkan di pacul dan di sekop. Mungkin tahu pacul sama sekop, wis kalau lagi mancul gitu ya, wah paculnya merek apa? Prada gitu misalnya, ada tulisan pacul merek Prada gitu. Bolpen merek Hermes gitu misalnya ya, atau Goyard gitu misalnya, ya udahlah ya. Tapi merek tuh memang dahsyat gitu ya, untuk apa namanya, untuk membangkitkan yang namanya si pride itu sendiri gitu. Tapi teman-teman, saya jujur ya, saya pernah ada di fase kalau nggak pakai barang bermerek tuh nggak pede sih. Karena pada saat itu lingkungannya begitu gitu. Kebayang ya, waktu zaman-zaman di TV gitu. Wah, udah deh, itu sih udah aja. Itu ya waktu itu kebetulan di circle-nya gitu ya, circle saya gitu. Oh, itu tuh perang merek tuh nyata gitu. Nyata banget gitu. Nah, cuman lama-lama setelah mulai ngerti value, mulai ngerti ini, iya ya gitu. Dan ya balik lagi ya, setiap fase seseorang pasti akan mengalami titik baliknya sih gitu. Anyway, belum ada yang memikirkannya, tetapi kita semua bisa bawa pacul dan skop dengan nama-nama desainer yang terpampang jelas di sana gitu. Jadi ya sekarang brand ya balik lagi jadi komoditi, tapi balik lagi ya antara strategi marketing dan sebagainya. Tetapi poin yang ingin dilihat dari sudut pandangnya Hawkins ini adalah hati-hati sama kebanggaan kita terhadap brand gitu. Anyway, ya kayak ya nggak bisa memungkiri gitu ya, misalnya lagi ngobrol dulu ya zaman-zaman pas lulus, pas zaman legeg-legegnya lah ya. Jadi kalau mau ngomong tuh, sorry lulusan mana? S1 ini, alah, udah baru S1, terus universitasnya universitas yang nggak jelas lagi gitu. Nah, muncul. Gitu. Itu, wah itu juga berat gitu ya. Jadi bener loh teman-teman, jabatan, kepintaran, akademik, status, itu semua bisa dipakai alat untuk kita membanggakan gitu. Anyway, gitu ya. Jadi memang perlu dilatih sih. Tapi ya secara subjektif saya mengalami, saya bisa melampaui itu kalau udah melalui sih gitu. Karena kalau belum melalui ya nggak ngerti caranya gitu. Jadi saya selalu bilang ini rada satir sih ya. Saya bisa bilang bahwa kuliah S2 tuh nggak penting. Tapi udah saya lulus, baru ngomong, oh gitu doang. Nah gitu, misalnya. Tapi bukan awas nih didengar, oh berarti nggak usah. Bukan itu poinnya. Tapi intinya adalah saat kita sudah melampaui, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Gitu. Ah saya tuh nggak usah kuliah, kenapa? Steve Jobs aja nggak kuliah gitu. Yang kayak Steve Jobs, 1 berbanding miliar gitu. Ya, 1 berbanding miliar gitu. Jadi jangan aneh-aneh. Gitu ya. Dan nanti kita akan ngerti bahwa ya konteksnya bukan pada itunya gitu. Ya, jadi memang balik lagi semua akan didesain dengan apa yang sudah kita lampaui gitu intinya. Ya kayak misalnya nih, saya selalu ulang-ulang. Ini kadang-kadang dipakai tapi kunyahannya nggak gimana ya, kunyahannya nggak lembut gitu. Contoh
Teman-teman yang suka nonton Tiga Fakir itu tiba kita punya tagline, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Nah, jujur nih ya, saya mau jujur nih. Bang Dame, kalian tahu sendiri lah ya. S2 filsafat, belajarnya aja udah ke US, Portugal, udahlah. Mas Sony itu banker top gitu ya. Dia dengan segudang pengalamannya dan seterusnya. Nah maksud saya, Bang Dame, Mas Sony, bisa bilang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa karena mereka udah belajar di tahapan itu. Merasa nggak tahu apa-apa gitu. Paham ya? Nah ini baca buku enggak, belajar enggak. Saya memang orang yang nggak tahu apa-apa. Nah kamu tuh emang literally nggak tahu apa-apa gitu. Paham ya? Jadi bukan masalah nggak tahu apa-apa tuh nggak pernah belajar, bukan. Orang yang berhak ngomong, ya saya pakai kata berhak supaya bold ya, supaya ngerti. Orang yang berhak ngomong nggak tahu apa-apa setelah dia baca 100 buku gitu. Saya nggak tahu apa-apa. Nah ini baca aja enggak, ngomong saya nggak tahu apa-apa. Dua-duanya ngomong nggak tahu apa-apa sih gitu. Tapi kalian ngerti lah ya maksud saya. Gitu. Jadi tiba-tiba saya tuh fakir. Eh, Ya emang bener fakir gitu, emang bener kere gitu. Tapi beda sama orang yang udah punya semuanya, tapi merasa fakir gitu. Itu beda gitu ya intinya. Gitu guys. Nah, jadi balik nih. At least hari ini ada satu ya yang kita bisa ngerti. Beda antara kesukacitaan joyful dan beda antara pride yang namanya bangga gitu. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini menandakan salah satu kelemahan dari kebanggaan, daya eksploitasi yang mengekspos diri kita. Wah, gue banget gitu. Expose banget gitu. Teman-teman. Kalian harus ngerasain jadi orang terkenal sih. Gak enak loh at some point. Beneran. Nah, saya bisa ngomong karena ya gini-gini juga lumayan terkenal lah gitu. Ya, saya ngerti dan tahu dan pernah mengalami rasanya terkenal, rasanya jadi public figure, rasanya seperti itu. I know it gitu intinya. Nah, ada orang belum melalui ini, terkenal kagak, tapi aku tuh nggak mau terkenal, kenapa? Terkenal tuh nggak enak. Alah, nggak tahu juga sih gitu. Dapat ya? Nah, saya mau cerita ya teman-teman ya, ini subjektif ya pengalaman saya nih. eh saya mau minjem dulu kalimatnya Jim Carrey nih. Wah, Jim Carrey bagus nih. I want everyone to be very rich and to be very famous, dia bilang. And they got nothing. Sedih nggak kalimatnya? Sedih karena nggak ngerti. Ya, supaya nggak sedih saya terjemahin gini. Jim Carrey itu ngomong gini. Rada Jim Carrey versi Jaksel nih. Gua pengen lu pade sukses banget dan kaya banget. Dan lu semua, lu pada nggak dapat apa-apa. Nah, ingat yang ngomongnya Jim Carrey. Ya, yang udah kaya banget dan udah terkenal banget. Nah, jangan di copy paste yang nggak sekelas itu. Gua nggak mau terkenal, nggak mau kaya, kenapa? Katanya nggak dapat apa-apa. Ya elah bro, gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi gini teman-teman, exposure diri. Pernah nggak kalian ketemu orang yang dia tuh ngerasa cakep gitu? Tindak tanduknya tuh ngerasa cantik, ngerasa cakep gitu. Udah aja. Jadi self expose-nya tuh gimana ya? Gimana neranginnya ya? Self centernya tinggi gitu intinya. Gitu. Ya sok mau ngaku-ngaku boleh lah, silahkan. Nggak apa-apa ya, sok mau. Tadi ada yang jawab soalnya aku tuh. Ya nggak apa-apa sih. Ya. Nah teman-teman, waktu era-era di TV ya, itu saya punya manajer. Jadi kebayang ya, karena memang public figure itu citranya sangat dijaga. Saya tuh kemana-mana kalau lagi area-area mau mendekati ke event, nggak boleh bawa kantong sendiri, nggak boleh bawa apa, nggak boleh loh.
gitu. Sama sekali nggak boleh. Wah, macam-macam lah. Pokoknya ada rules ini itu. Jadi memang sih ya. Ya kita perlu untuk ngerti bahwa semua orang di depan kamera itu selalu menampilkan fake sih. Kebanyakan. Citra lah. Karena yang dijual di entertain ya itu gitu. Jadi kadang jangan heran kalau di depan TV, di depan apa ceria. Ingat ya, siapa ya? Whitney Houston. Aduh, siapa ya yang suicide gara-gara... Dia tuh pemain film hebat lah, dia komedian besar. Aduh, ingat nggak? Mr. Doubtfire. Aduh, siapa ya? Aduh, kalau ada yang ingat, teman-teman. Robin Williams, that's it. Robin Williams, Whitney Houston. Mr. Bean mah can paeh ya. Belum, ini mah lagi ngomongin yang udah mati. Yang udah ini mah yang udah metong, yang udah meninggoy. Ya, Robin Williams bener. Gimana kurang dia di luar kelihatan sangat luar biasa. Padahal mereka adalah orang-orang yang punya depresi tingkat tinggi, guys. Dan teman-teman, ini saya garis bawah, ini rada serius nih. Please. Kita nggak pernah tahu tingkat depresi seseorang. So jangan lupa teman-teman, orang depresi paling gak suka dinasehati. Titik aja udah. Makanya sorry to say, orang depresi hidup di Indonesia menderita. Kenapa? Orang Indonesia hobi menasehati. Gitu. Nah, jadi balik lagi self-expose tadi, ketika bicara dalam konteks expose gitu, jadi memang harus pretending gitu. Oh, dulu waktu zaman rambut ke atas gitu ya, waktu zaman-zaman The Master, wah udah keluar rumah tuh nggak bisa kalau nggak style gitu, nggak bisa gitu. Dan itu nempel jadi habits gitu. Akhirnya ya, wah banyak insecure lah. Macam-macam lah gitu intinya, guys. Nah jadi, bener sih, ini menandakan salah satu kelemahan dan kebanggaan daya eksploitasi yang mengekspos diri kita. Sikap penuh kebanggaan berarti kita bisa dimanipulasi dengan sangat mudah. Sebagai imbalan bagi sebuah kekonyolan, banyak uang keluar dari dompet kita. Situasi saat ini lucu ketika orang sangat bangga dengan seberapa banyak mereka dieksploitasi habis-habisan. Label-label terkenal menjadi simbol status di kalangan tertentu dan mereka membual tentang seberapa banyak duit yang mereka belanjakan untuk barang-barang tertentu. Ketika kita menghilangkan keglamoran dari barang-barang itu, kita bisa mengatakan bahwa mereka sungguh dungu. Mereka benar-benar terperdaya dan naif. Ada loh teman-teman ya, ada loh. Satu circle yang dia bangga banget kalau punya sesuatu yang harganya mahal dari yang lain gitu. Aduh, aku tuh baru beli cincin murah sih, 4M gitu misalnya. Misalnya. Dan itu yang tadi Hawkins bilang, banyak uang keluar dari dompet, konteksnya nggak penting gitu. Ya, jadi teman-teman, sorry ya, saya kaitkan gini. Sifat kebanggaan mendorong keinginan untuk korupsi gitu. Kenapa? Karena dia berkompetisi terus gitu. Penghasilannya 10, maksain diri di circle yang 50. Nah 40-nya dari mana? Maling lah misalnya. Nah jadi ya udah gitu. Itu konteks yang saya rasa perlu kita waspadai, guys. Dan kalian gak usah komplain kalau koruptor korupsi. Kenapa? Namanya juga koruptor. Ya kerjaannya pasti korupsi gitu. Nah gak usah ikut marah, itu biasa aja ya. Nah, kebanggaan terhadap ketengilan, nih salah satu contohnya ya, tengil nih. Semacam itu mungkin paling congkak dari semuanya. Apakah berpamer ria benar-benar mengesankan? Tentu saja tidak.
Respon yang kita lihat adalah keterkesanan. Keterkesanan, oh bener ya, bener. Orang-orang merasa terkesan melihat keglamoran yang dangkal, tetapi sesungguhnya di dalam batin mereka tidak benar-benar menghargainya. Karena mereka tahu yang sebenarnya. Ketika kita berpuas dengan kebanggaan dengan berpamer ria, kita tidak mengesankan siapapun, teman-teman. Yang membuat berkesan adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bukan merek tas kita. Yang berkesan adalah bagaimana kita mampu menjadi orang yang mau mendengarkan untuk merasa dia ada gitu. So, mencintai itu nggak penting. Tapi yang penting adalah dia merasa dicintai atau tidak. That's the most important. Gitu. Nah jadi bahasanya Hawkins tuh menarik nih. Bahwa keterkesanan tuh bukan masalah merek kamu gitu. Tapi how we smile, how we touch, bagaimana kita tersenyum, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita memperlakukan, itu yang akan nempel sih gitu. Anyway, at least kita bicara dalam konteks yang namanya relationship. Kalian gak hidup sama mukanya, tapi kalian hidup sama karakternya. Benar gak? Jadi jangan heran, bukan urusan keterkesanan secara biological gitu misalnya. Tapi kita hidup dengan karakternya gitu. Anyway. Ya, tapi jangan jelek-jelek amat sih ya. Dina Maka ini mengungkapkan dirinya sendiri selama perjalanan ke Kanada untuk mengunjungi rumah. Oh ini contoh-contoh ya. Jadi dia bilang tentang si contoh nih. Oke, kita masuk ke study case, ke contohnya. Dina Maka ini mengungkapkan dirinya sendiri selama perjalanan ke Kanada untuk mengunjungi rumah seorang individu kaya secara halus mengungkapkan nilai kekayaannya. Pada perjalanan yang sama, anak-anak Indian Kanada yang kekurangan gizi tampak bermain-main di sekitar tempat penimbunan gandum raksasa. Penimbunan itu untuk menaikkan harganya jika permintaan gandum naik karena kelangkaan stok di pasar. Ketika orang kaya ini berbicara tentang kekayaannya, wajah anak-anak dengan kaki kecil mereka yang kurus melintas. Alih-alih terkesan dengan kekayaannya, ada kesedihan melihat dirinya. Jiwanya yang miskin memaksa ia mengkompensasikannya dengan tindak yang sangat menyedihkan. Ya balik lagi nih. Ya kayak ada orang misalnya punya rumah kayak istana. Begitu datang, ini di sana tanah saya 2 hektar. Di sini ada penimbunan emas. Di sini ada ini mobil. Tapi ngelihat pegawainya yang kerja di situ mukanya sedih banget gitu misalnya. Kayak pegawainya tuh nggak dikasih makan gitu misalnya gitu. Nah jadi impresi yang tulus, impresi yang mendekati emosi tinggi, itu impresi bukan datang dari kebanggaan anyway. Sekali lagi, itu datang dari service. Datang dari pelayanan, dan datang dari perilaku bagaimana kita memperlakukan. Ya. Apakah itu berarti kita tidak bisa menikmati kekayaan yang berlimpah? Bukan. Bukan. Yang kita bicarakan adalah kebanggaan. Masalahnya bukan pada kita memiliki harta benda, melainkan sikap yang penuh kebanggaan, posesif dan pujiannya pada diri sendiri atas kekayaannya. Gitu. Tapi teman-teman ya, saya lumayan punya pengalaman banyak ketemu orang yang kaya beneran. Justru loh ya. Aduh teman-teman. Yang kaya beneran ya. Itu kalau jalan-jalan di GBK nggak akan kelihatan punya helikopter gitu. Nggak akan kelihatan aja. Nggak akan kelihatan punya jet pribadi. Udahlah, yang sultan asli itu udah aja.
jangan ketipu aja udah gitu. Biasanya yang nanggung-nanggung sultan itu flexing biasanya. Saya pernah cerita nggak ya, saya pernah diundang nih. Lucu banget. Pas diundang di satu acara nih. Ini real sultan. Aduh teman-teman, humble banget. Top lah udahlah pokoknya. Dah ya. Acara. Dia bilang ke saya, Kang, kalau bisa acaranya 8:30 selesai ya. Saya mau ke Jepang. Siapa? Saya bilang. Biasalah. Di sini mah jam karet kan gitu. 8:30 kan harus beres nih. Acaranya harusnya mulai jam 7, ini mulai jam 8 kurang dikit. Jadi wah kepotong aja. Ingat banget lah waktu itu ya acara aja ya dah. Pas 8:30 kurang 5 baru 80% guys. Kan deg-degan ya, saya sebagai ngisi juga, sebagai host juga kan harus nge-arrange lah. Terus dia bilang, nggak apa-apa Kang, lanjutin sampai beres, at least ya jam 9 kurang udah beres, jadi saya bisa cabut. Di otak saya itu waktu ini kan si Bapak mau ke Jepang ya, berarti kan harus datang, check-in, segala sesuatu mau keluar negeri kan nggak mungkin segampang itu gitu, harus macam-macam, at least minimal perlu 2 jam gitu, bener nggak? Tapi dia mau berangkat jam 9 kurang, 8:30 masih di rumah. Wah deg-degan juga, dipikir, wah nggak jadi pergi nih si Bapak gitu, udah. Begitu selesai, sip ya, makasih, dadah. Guys, punya pesawat sendiri. Jadi, punya pesawat sendiri. Jadi aing mau pergi kapan aja, kumaha aing terserah saya gitu. Gitu kira-kira. Jadi ya udahlah gitu. Intinya gak usah terlalu gimana-gimana, di atas awan masih ada awan gitu. Ya. Gitu ya. Jadi balik lagi. Tapi beneran touch-nya bukan pada merek dan lain-lain, tapi beneran pada how we treat people gitu. Gitu. Kenalin dong Kang, orangnya juga kayaknya nggak mau kenalan sama kamu. Kebanggaanlah yang menciptakan ruang bagi rasa takut. Jadi si kebanggaan itu emang menciptakan, ya balik lagi ya. Kalau orang bangga berarti ada yang dipegang. Kalau orang ada yang dipegang berarti ada yang takut untuk hilang. Ya, paham ya? Orang kaya yang sama di Kanada yang disebutkan di atas juga memiliki sistem alarm pencuri yang mahal. Kebanggaan seperti semua emosi negatif lainnya menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah menimbulkan rasa takut, ketakutan berarti berpotensi kehilangan. Karena itu, kebanggaan selalu berarti hilangnya kedamaian pikiran. That's it. Kalau udah bangga, takut hilang. Makanya punya Lamborghini sih, tapi tidur nggak tenang gitu. Dulu waktu masih motor Mio, tidur udah pakai Lamborghini, jam 1 bangun, ada nggak? Jam 3 bangun, ada nggak? Punya Lamborghini jadi nggak tenang hidupnya, gitu misalnya. Ya, jadi paradoks sih memang. Tapi kita perlu mengenali si rasanya gitu anyway. Tapi ingat kalau belum punya juga nggak usah ngomong, nggak beli Lamborghini kenapa? Nanti tidur nggak tenang, belum punya juga. Ingat ya itu ini loh, rumus. Ya, awas hati-hati. Oke, lawan dari keserakahan yang penuh kebanggaan adalah kesederhanaan. Kesederhanaan tidak berarti miskin harta, melainkan kondisi pikiran. Kesederhanaan bukan miskin harta, tapi kondisi pikiran. Jadi kayak miskin tuh ada di sini sih sebenarnya. Termasuk di dompet juga sih. Individu lain, seorang perempuan punya uang jutaan dolar, tanah luas, dan aset-aset lainnya.
Namun sebagai pribadi, ia merepresentasikan kesederhanaan. Harta miliknya mencerminkan apa yang diberikan dunia kepadanya. Dan dia menikmatinya. Akibatnya, tidak pernah ada satu celaan pun tentang dia, dan tidak ada orang lain yang menyatakan keiriannya. Ya. Bukan apa yang kita miliki yang penting, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita membingkainya dalam kesadaran kita. Kalau pinjam pakai bahasa tasawuf, kamu boleh memiliki uang, tapi kamu jangan dimiliki oleh uang. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ajarin jadi orang kaya, kayaknya belum bakat, udahlah nggak usah. Kebetulan seluruh harta perempuan ini sama sekali tidak memiliki alarm atau pengawas pencuri. Bahkan ketika diceritakan kepadanya tentang alarm pencuri, ia menjawab, "Oh, jika ada yang memang membutuhkan sesuatu, dia bisa mengambilnya." Wah, ini mah rada-rada aneh sih ya. Bu, itu tapi kayaknya kalau di Indonesia nggak mungkin. Ya, di Indonesia mah besi rel juga dipaling atau ya di Indonesia tuh. Jadi ini mungkin di Kanada ya, ceritanya juga di Kanada. Ini kalau nggak ada yang ngejaga perkebunan, hilang lah pasti ya gitu. Ada korespondensi antara fakta bahwa tidak ada yang pernah mencuri apapun darinya dengan fakta bahwa ia bersedia berbagi dengan orang lain. Nih ya teman-teman, kenapa hukum terima kasih itu sangat-sangat top lah. Jadi gini, kita hidup dalam society. Ya, kalau di lingkunganmu banyak kejahatan, maka orang kaya di lingkunganmu berarti tidak dermawan. Ada rumus gitu. Karena pendorong kejahatan rata-rata basic desainnya adalah kelaparan. Maka kalau gap antara kaya sama miskinnya tinggi, dia memancing untuk jahat. Maka kemiskinan sekitar itu adalah tanggung jawab orang yang kaya di situ, dalam tanda petik. Nah pertanyaannya, contoh nih. Ada orang punya ladang, di antara ladang yang banyak dan pemilik ladang yang banyak. Dia cuma mau ladangnya subur, nggak ada hamanya. Dia cuma mau ladangnya paling maju. Dia nggak peduli sama ladang sekitarnya, nggak mau ngasih ilmunya, nggak mau ngasih caranya. Masa bodoh, yang penting ladang saya adalah ladang yang paling subur di antara ladang yang lain. Sesaat ladang sebelahnya ada hama, hamanya pindah ke ladangnya, tetap ladangnya punya hama. Bener nggak? Tapi saat dia berbagi, sebelahnya juga subur, nggak akan ada hama. Suburnya justru malah bebarengan. Itulah mindset kaya gitu. Dapat ya? Lah gimana mau mindset kaya? Tetangga beli kompor yang panas gua ya. Pah, tetangga beli kompor baru. Nah jadi Rinnai ya. Rinnai merek kompor tapi yang panas dia gitu. Nah itu udah mulai ciri-ciri masuk ke dengki by the way. Ya, ingat rumus dengki ya. SMOS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah udah aja. Itu menarik tuh. Jadi kalau kita ngelihat orang happy atau sukses nggak senang, ada something wrong di sini gitu. Anyway. Ada korespondensi antara fakta bahwa tidak ada yang pernah mencuri apapun darinya dengan fakta bahwa dia bersedia berbagi dengan orang lain. Imunitasnya terhadap pencurian terkait dengan minimnya kebanggaan pada harta miliknya. Jadi, iya ya. Bagus bahasa imunitas Jadi kalau orang nggak bangga, imunitasnya tinggi. Imunitas dalam tanda petik ketakutan kehilangannya. Nah, berarti dia letting go banget sih. Nice. Keposesifannya dan kemelekatan terjadi sebagai konsekuensi dari kebanggaan. Kemelekatan adalah penyebab penderitaan karena kemelekatan menimbulkan rasa takut pada kehilangan. Dan dengan kehilangan, kita kembali terjerumus ke jurang apati, depresi, duka cita. Udah tuh. Jika kita bangga dengan sebuah mobil,
dan seseorang mencurinya, kita akan mengalami duka cita, rasa sakit, dan penderitaan. Sebaliknya, jika kita tidak bangga terhadap mobil kita dan kita menikmati keindahan dan kesempurnaannya, merasa bersyukur karena memilikinya, kehilangan akan menimbulkan sedikit kekecewaan. Ini rada-rada nggak masuk akal sih. Tapi nggak masuk akal tuh sama kayak lagunya Kus Plus. Hati senang walaupun nggak punya uang. Saya pengen nanya gimana caranya. Ya ada kekecewaan tapi nggak terlalu. Gini, semakin tingkat bangganya tinggi, semakin kehilangan semakin deep gitu. Jadi jangan terlalu bangga juga. Kalau sama pasangan gimana ya? Jadi kalian kalau kehilangan pasangan terlalu sakit berarti dulunya terlalu bangga. Berarti kalau dulunya terlalu bangga berarti dulu ngambil keputusannya lagi salah-salahnya gitu. Tapi ya udah aja sih. Anyway. Rasa syukur adalah salah satu obat bagi kebanggaan. Jika kita terlahir dengan IQ tinggi, kita bisa bersyukur karenanya, bukan bangga karenanya. Beda loh ya. Beda loh. IQ itu given ya teman-teman ya. Udah jangan aneh-aneh sama IQ, udah. Itu bukan prestasi. Kita dilahirkan dengan itu, Ya, bagus ya kalimatnya. Dilahirkan dengan itu. Jika kita bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita dan untuk apa yang telah terpenuhi melalui talenta dan upaya kita, maka kita berada dalam kondisi pikiran yang damai dan kebal terhadap rasa sakit. Kita dilahirkan dengan bakat, guys. Ya, itu menarik tuh. Sungguh lucu memikirkan bagaimana pikiran manusia melekatkan kebanggaan pada apapun yang diawali dengan kata milikku. Kita bisa memiliki kebanggaan absurd atas hal-hal yang paling sepele dan begitu kita melihat kelucuan ini, tidaklah terlalu sulit untuk melepaskan kebanggaan. Ya. Beberapa orang ironisnya memiliki kerentanan terhadap sikap tengil ala orang kere. Sikap tengil ala orang kere. Udah kere, tengil lagi gitu. Familiar nggak dengan ini? Ya. Udah kere, tengil, so tahu lagi gitu. Udah tuh. Kalau kutu di gitu tuh gitu ya. Tapi ya udah aja kan emang ada yang gitu ya. Mereka bangga bisa melakukan tawar-menawar di sebuah toko loak. Opini pribadi mereka terhadap orang-orang yang membayar harga berlebihan untuk barang-barang loakan adalah orang-orang itu bagaikan domba yang dicukur bulunya. Mereka pun mengulang-ulang kutipan orang bodoh cepat melepas uangnya. Dalam kerumunan orang-orang tengil di toko loak ini, jadi Hokin bagus juga ya kalau tengil kere ngomongannya toko loak bukan Plaza Senayan gitu misalnya gitu ya, bukan. Simbol status adalah alat tawar yang luar biasa. Bahkan mereka sering saling bersaing untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan harga termurah. Ini nih. Jadi kalau kalian ngomong, kalau aku nih dapatnya segitu lebih murah, bangga dengan kemurahan, ya kalian tahulah levelnya ada di mana ya. Ya, bagus nih. Hokin kayak tahu tradisi pasar-pasar di wilayah-wilayah kita ya, bagus ini contohnya. Sangat lucu mengamati sebuah baju yang tergantung di toko loak yang tidak memiliki nilai sampai menjadi milikku. Seketika nilai besar melekat kepadanya. Sisi yang sulit dalam pelabelan barang-barang dengan kata milikku adalah kebanggaan yang terjadi seiring dengan rasa kepemilikan. Ini membuat kita merasa terpanggil untuk mempertahankan semua yang kita beri label milikku. Kita bisa mengurangi kerentanan kita dengan melepaskan hasrat untuk memiliki. Alih-alih mengatakan milikku, kita bisa menggunakan kata-kata sebuah. Bukan baju milikku, melainkan sebuah
baju. Dengan demikian, kita akan memperhatikan bahwa jika kita memandang salah satu pikiran kita sebagai opini dan bukan opiniku, nada perasaan berubah. Mengapa orang-orang menjadi begitu bersemangat mempertahankan opini mereka? Itu hanya karena perasaan memiliki. Karena hanya perasaan milikku. Jika opini dipandang sebagai hanya sebuah opini, maka tidak ada lagi kerentanan terhadap amarah dan kebanggaan. Benar sih. Jadi kalau di belakangnya udah ada ku, pasti itu kata kuncinya pasti ada kemelekatan. Pasti ada identifikasi, pasti ada menyamakan. Ya, contoh. Ini saya sering pakai contoh ini nih. Kalau saya belum punya kartu ini, maka kartu dan aku belum ada ikatan. Ya. Tapi satu detik saya beli kartu ini, maka menjadi kartuku. Maka kartu bagian dari diriku. Maka menyentuh kartu sama dengan menyentuh aku gitu. Maka kehilangan ini sama dengan kehilangan diri. Karena ada apa? Identifikasi, menyamakan. Kalau di undangan kan suka kalau di bawahnya alamat Jakarta, di bawahnya Jakarta, idem. Nah, idem itu, identifikasi itu menyamakan. Jadi saat orang banyak mengidentifikasikan dengan apapun itu, maka si dirinya terpecah gitu. Artinya, saat kita melekat kepada banyak sesuatu, kerentanan terhadap kebanggaan dan kerentanan terhadap amarah pasti tinggi. So, itulah kenapa kita perlu punya skill yang namanya melepaskan kemelekatan. Melepaskan kepemilikan. Karena saat ada kata-kata milikku, aku menyamakan dengan itu. Dan nanti kita akan ngerti bahwa nggak ada yang sama sih, by the way. Gitu ya, makanya nggak usah terlalu look up, apalagi look down. Nggak usah terlalu idol, membanggakan. Nanti jadi parasocial disorder namanya. Orang yang membanggakan seseorang, orang yang dibanggakan ini dijelekin, ikut ngamuk loh. Kenal enggak, tahu enggak, ikut ngamuk tuh. Kenapa? Ada identifikasi di situ gitu. Sip ya? So, hati-hati dengan yang namanya kebanggaan. So, artinya teman-teman, ini next on kita akan bahas opini ya. Opini itu point of view. Point of view itu adalah sudut pandang dari luar. Ingat segala bentuk apa yang terjadi pada kita itu semua yang memaknai diri sendiri gitu. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa segala bentuk yang di luar itu adalah aku yang memberikan warna. Jadi hidup ini apapun yang terjadi tergantung kalian mau ngasih warnanya apa. That's your choice. Mau melihat ini sebagai baik, sebagai buruk, sebagai hitam, sebagai putih. Dalam personal, semua bentuk yang ada di luar diri kita tergantung aku memberikan warnanya seperti apa. Nah, disitulah yang disebut my life is my making. Hidup adalah pilihanku, hidup adalah bagaimana aku mewarnai hidupku gitu. Nah, so teman-teman dengan ini kita nggak perlu pinjam warna orang, nggak perlu pinjam pemikiran orang, cara orang. So kita akan menemukan caranya masing-masing anyway. Alright teman-teman, terima kasih. Dan balik lagi, semoga Lettingo 41 dapat sesuatu. Dan apapun itu silahkan kunyah masing-masing, icip-icip masing-masing, dan buktikan masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di Lettingo 42. Sehat selalu, keep happy, dan love you all. Bye-bye semua teman-teman, thank you, terima kasih. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.
serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.